Pejabat Telkom rame-rame korupsi hingga 431 miliar. Sekarang, dari korupsi jamaah ini sudah ditetapkan 10 tersangka. Perkara ini berawal dari kerjasama antara PT Telkom Indonesia dengan 9 perusahaan pada periode 2016 sampai 2018. Masalahnya, proyek ini ternyata fiktif. Tidak ada barang, tidak ada jasa, bahkan tidak ada kegiatan apapun. Tapi pembayarannya terus berjalan, seolah-olah proyek berjalan normal. Dokumen dibuat rapi, laporan disusun meyakinkan, dan aliran uang mengalir mulus ke pihak-pihak tertentu. Kasus ini baru terendus pada tahun 2019, ketika audit internal PT Telkom melakukan pemeriksaan rutin. Dari sinilah muncul tanda-tanda janggal. Audit internal kemudian menelusuri lebih jauh. Mereka menemukan adanya pola transaksi yang tidak wajar, pembayaran yang tidak didukung bukti fisik, serta hubungan afiliasi antara pejabat Telkom dengan beberapa perusahaan rekanan. Ada perusahaan yang ternyata dimiliki secara pribadi oleh pihak yang berhubungan dengan tersangka. Investigasi semakin menguat ketika audit menemukan bahwa anak perusahaan Telkom seperti PT Infomedia, PT Telkominfra, PT Pins, dan PT Graha Sarana Duta ikut terlibat dalam proses pengadaan fiktif ini. Hingga total kerugian mencapai 431 miliar rupiah. Sebagai BUMN, Telkom wajib menjalankan prinsip good corporate governance, dan audit internal adalah garda terdepan untuk memastikan operasi bisnis berjalan sesuai aturan. Dalam kasus ini, tim audit tidak hanya memeriksa laporan keuangan, tetapi juga memvalidasi dokumen pengadaan, mengecek kontrak, menganalisis alur pembayaran, hingga menelusuri jejak digital transaksi. Semua temuan tersebut kemudian dilaporkan langsung ke Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta dan menjadi dasar kuat untuk penyidikan lebih lanjut. Tanpa audit internal, kasus ini hampir pasti akan terus berlangsung tanpa diketahui publik. Modus korupsi ini bukan kerja satu orang. Ini adalah korupsi berjamaah. Ketika kasus ini meledak, Telkom langsung bergerak cepat. Perusahaan memecat pegawai yang terlibat, memperketat sistem kontrol internal, dan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap prosedur pengadaan. Kasus ini memaksa Telkom memperkuat sistem manajemen risiko, teknologi pengawasan berbasis data, sistem whistleblowing, dan pelatihan etika bagi pegawai. Audit internal kini menjadi lebih strategis, tidak hanya sebagai pengawas, tapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong transparansi dan integritas di seluruh unit usaha Telkom Group. Kasus korupsi PT Telkom bukan hanya tentang angka 431 miliar. Ini adalah peringatan bahwa tanpa pengendalian internal yang kuat, perusahaan besar sekalipun dapat tersandung fraud dari dalam. Namun, kasus ini juga menunjukkan satu hal penting. Audit internal yang independen, profesional, dan didukung manajemen dapat menjadi pilar utama dalam mencegah dan mengungkap korupsi. Telkom mungkin tertimpa masalah besar, namun cara mereka menangani kasus ini melalui transparansi dan kerjasama penuh dengan penegak hukum menjadi contoh penting bagi BUMN lain.